Oke semua, perkenalkan nama saya Ronald Simanjuntak dengan NIM 4342301001. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum dari Pak Amadi, yaitu keamanan perangkat lunak, menjelaskan tentang penerapan keamanan atau security development, dan juga salah satu contoh studi kasus yang saya akan angkat ialah implementasi absensi sekolah dengan secure SDLC. Sebelum kita masuk ke implementasi studi kasus, kita perlu mengetahui apa tujuan utama dari penerapan keamanan. Nah, pada tahap ini, untuk memastikan beberapa hal, yang pertama kita harus memastikan bahwa rencana operasional dan dokumentasi aplikasi telah diselesaikan dengan baik. Nah, yang kedua kita perlu mendapatkan persetujuan manajemen dan penerimaan risiko sebelum deployment dilakukan. Dalam tahap ini ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Salah satunya ialah memvalidasi dan memverifikasi semua persyaratan fungsional dan keamanan yang lengkap. Adapun beberapa milestone kepentingan yang harus dipenuhi antara lain ialah pembuatan persyaratan keamanan di awal tahap persyaratan dan penyelesaian. Di next slide kita, maaf, slide verifikasi, validasi, dan persetujuan. Nah, pada slide ini kita masuk ke verifikasi validasi atau V dan V. Tujuan dari V dan V adalah untuk memastikan fungsionalitas aplikasi dan keamanan dari lingkungan sendiri. Nah, ini melibatkan review di akhir setiap tahap untuk memastikan software yang kita produksi itu berfungsi seperti yang diharapkan dan memenuhi spesifikasi bisnis. Selain itu, ada berbagai jenis pengujian yang dilakukan. Nah, seperti pengujian deteksi, kesalahan pada tingkat unit dan komponen, dan pengujian penerimaan dan menunjukkan apakah software siap digunakan termasuk validasi persyaratan keamanan, serta pengujian pihak independen di mana software direview, diverifikasi, dan divalidasi oleh pihak ketiga selain pengembang. Nah, tidak kalah penting adalah sertifikasi dan akreditasi atau yang dikenal dengan CNA. Sertifikasi software bertujuan untuk mendapat verifikasi teknis pada tingkat fungsional dan jaminan kualitas. Dengan mempertimbangkan software dalam lingkungan operasional, ini mencakup evaluasi hak pengguna, sensitivitas alat data, dan konfigurasi interkonektivitas dan mode keamanan operasional. Di next selanjutnya ialah instalasi dan pengamanan lingkungan produksi. Bagian terakhir dari tahap deployment adalah instalasi yang bertujuan untuk mengamankan lingkungan dan konfigurasi produksi terhadap software. Salah satu langkah utama adalah hardening. Nah, hardening ini bertujuan untuk mengunci software ke tingkat yang paling ketat dan memastikan kondisi yang aman. Nah, ini seringkali melibatkan penetapan. Nah, kemudian ada konfigurasi lingkungan produksi, penting untuk memastikan bahwa parameter yang diperlukan untuk menjalankan software telah dikonfigurasi dengan tepat menggunakan manajemen release. Sebuah proses yang memastikan bahwa semua perubahan yang dilakukan pada lingkungan komputasi telah direncanakan, didokumentasi, diuji secara menyeluruh, dan disebarkan dengan hak istimewa paling sedikit berdampak negatif pada operasional bisnis. Kita juga perlu memastikan bootstrap dan startup yang aman, yaitu proses pengaktifan software yang tidak berdampak negatif terhadap kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan software setelah penginstalan. Nah, adapun slide selanjutnya ialah contoh studi kasus yang akan kita eh, jelaskan. Slide ini kita akan membahas contoh studi kasus dari penerapan. Nah, adapun latar belakangnya ialah aplikasi absensi online yang memudahkan pencatatan kehadiran, namun data kehadiran yang sensitif perlu dijaga dengan penerapan keamanan sejak awal pengembangan. Nah, tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk melindungi data pribadi baik siswa ataupun guru, mencegah penyalahgunaan data, serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Dengan demikian, keamanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan aplikasi ini. Nah, adapun perencanaan dan persyaratannya ialah di slide ini kita akan membahas tahap awal adalah perencanaan. Di sini kita mengidentifikasi kebutuhan keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan pembatasan akses. Dia kayak RBC,
RBAC, Your Role Based Access Control, dan kita juga menyusun dokumen persyaratan keamanan yang lengkap. Contoh pengguna login dua faktor dan enkripsi data selama transfer maupun penyimpanan. Nah, adapun desain dan threat modelingnya yaitu melakukan threat modeling untuk mengenali potensi serangan seperti hacking, phishing, maupun akses ilegal. Dengan analisis ini, kita merancang arsitektur sistem yang aman, misalnya dengan menerapkan firewall dan kontrol akses berbasis peran, atau yang bisa dikenal dengan RBAC. Nah, agar hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses data tertentu, seperti admin yang bisa mengakses admin doang, atau mahasiswa yang bisa mengakses role atau halaman yang disediakan untuk mahasiswa. Nah, adapun penerapan keamanannya bisa dilihat ada 4, mulai dari pengembangan dan code review. Nah, di sini kita secara rutin melakukan review kode untuk menemukan kerentanan sejak dini. Penggunaan static analysis tools juga membantu mendeteksi potensial seperti SQL injection atau serangan XSS yang umum terjadi. Hal ini penting agar pengembangan berjalan dengan standar keamanan yang tinggi. Dan yang kedua ialah kita melakukan pengujian keamanan seperti penetration testing atau tim independen juga dilibatkan untuk menguji kehandalan sistem ini dari serangan eksternal sehingga kita bisa mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sebelum sistem digunakan secara luas. Nah, selanjutnya kita mendapatkan sertifikasi keamanan dari pihak terkait sesuai standar nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem kita sesuai dengan regulasi dan keamanan data yang berlaku sehingga pengguna merasa yakin dan percaya terhadap sistem ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ketika sudah siap untuk di-deployment, langkah selanjutnya adalah melakukan hardening atau pengamanan konfigurasi server dan jaringan. Kita harus memastikan sistem terakhir yang di-deploy sudah diaman sepenuhnya, misalnya melakukan pembaruan sistem, menonaktifkan part yang tidak diperlukan, dan mengaktifkan firewall sebagai pengaman. Nah, untuk kesimpulannya, Secure SDLC membantu memastikan keamanan data dan sistem sejak pengembangan. Adapun pada pengembangan aplikasi absensi online sekolah, keamanan data adalah hal yang utama yang harus dijaga. Dan kolaborasi antara tim pengembang keamanan dan manajemen sangat penting dalam suatu keberhasilan deployment suatu software. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.